Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan cara membuat kantin online sederhana. Langkah awal dari database, pertama-tama membuat database bernama Kantin Olimpia yang berisikan beberapa tabel, yaitu 1. Menu katalog, 2. Orderan, 3. Transaksi, 4. Detail transaksi. Yang kelima, barang masuk. Menu katalog, di sini beberapa file, yaitu ID menu sebagai primary key, nama menu, kategori menu, harga, dan stok. Yang kedua, orderan. Di sini ada beberapa file field, yaitu ID orderan sebagai primary key, nama, harga, jumlah, total, dan tanggal order. Yang ketiga, transaksi. File yang ada yaitu ID transaksi sebagai primary key, nama pembeli, alamat ruang kelas, total transaksi, status transaksi, tanggal, dan metode pembayaran. Yang keempat, file yang ada yaitu ID transaksi sebagai primary key, ID transaksi sebagai foraging key, nama menu, harga, jumlah, total. Yang kelima, ada barang masuk. Yang pertama, ID masuk sebagai primary key, ID produk sebagai foraging key dari menu katalog, nama produk, tanggal masuk, dan jumlah. Di dalam folder proyek terdapat folder konten dan style. Style untuk file CSS mendesain tampilan web, dan beberapa file PHP untuk tampilan, yaitu header.php, berisi bahasa pemrograman HTML yang dipecah ke beberapa file dan digabung melalui file index.php. Yang kedua, ada body.php, mengandung kode PHP untuk navigasi halaman berdasarkan parameter page yang dikirim melalui URL. Yang ketiga, ada footer.php, bagian HTML untuk footer termasuk penutup struktur tabel dan dokumen HTML. Yang keempat, ada index.php, mengatur struktur halaman web yang modular dengan menginclude file bagian-bagian lain. Yang kelima, ada koneksi.php, script PHP untuk koneksi ke database menggunakan fungsi mysql_connect. Yang keenam, ada menu.php, sidebar navigasi yang digunakan untuk perpindahan halaman dalam website. Folder style dan konten. Folder style berisi file main.css untuk mendesain tampilan web kantin online Pia. Folder konten berisi beberapa file PHP untuk tampilan utama, yaitu home.php, tampilan menu awal yang berisi informasi tentang web. Yang kedua, katalog makanan.php, mengelola katalog menu makanan dengan fungsi tambah, update, hapus, dan order. Yang ketiga, pemesanan.php, mengelola proses pemesanan mulai dari input data hingga transaksi tercatat di database. Yang keempat, transaksi.php, menampilkan daftar transaksi dan memungkinkan penghapusan transaksi. Di sini ada barang masuk yang berguna untuk menginput jumlah barang yang masuk ke dalam kantin online. Pembahasan kode. Yang pertama, ada home.php, isi awalan tampilan menu awal berisi tentang kita atau pembahasan web di sini. Yang kedua, katalog makanan.php. Kode ini adalah bagian dari aplikasi untuk mengelola katalog menu makanan yang memungkinkan kita untuk melakukan beberapa tindakan seperti menambah menu, mengupdate menu, menghapus menu, dan menambah menu keorderan. Semua itu dikendalikan oleh parameter URL get_sw. If sw, ini bagian default, artinya kalau sw kosong, misalnya kita nggak milih mode apa-apa, maka halaman bakal nampilkan daftar semua menu yang ada di database. Kita bisa lihat di tabel itu kolom menu, nama menu, kategori, harga, stok, dan juga kolom opsi buat update, delete, atau order. Tombol update buat ngerubah data menu, tombol delete buat ngehapus menu, pakai konfirmasi dulu biar nggak salah hapus.
tombol order buat nambahin menu ke pesanan, mode tambah menu, ADD menu, dan lain-lainnya, atau sama saja seperti update ADD card, else if, SW, ADD menu. Di sini kalau SW di URL ada isinya ADD menu, maka muncul from buat nambahin menu baru ke database. From ini ada kolom buat nama menu, kategori, harga, dan stok. Kalau from-nya udah disubmit, tombol tambah menu ditekan. Kita ambil data yang dimasukkan, terus simpen ke database pakai query insert. Kalau berhasil, muncul arlet dan halaman di refresh. Mode update menu, else is SW update. Kalau parameter SW berisi update, maka kode bakal ambil data menu yang mau diupdate berdasarkan ID menu yang ada di URL. Di sini kita pakai mysql_fetch_assoc buat ambil data menu tersebut dan masukin ke dalam from. Setelah edit, kalau tombol simpan perubahan disubmit, data yang diubah bakal disimpan ke database lewat query update. Kalau berhasil, halaman langsung refresh dan menampilkan pesan sukses. Mode hapus menu atau delete. Kalau SW berisi delete, kode bakal ngehapus menu yang dipilih berdasarkan ID menu di URL. Proses hapusnya dilakukan pakai query delete. Kalau berhasil, muncul arlet dan halaman langsung refresh. Kalau gagal, ada pesan error. Mode tambah ke order atau ADD order, else if SW ADD order. Di mode ini kita bisa nambahin menu ke dalam daftar pesanan. Kode bakal ambil data menu yang dipilih berdasarkan ID menu. Di from kita bisa nambahin jumlah pesanan yang disesuaikan dengan stok yang ada. Setelah disubmit, kode ngecek apakah jumlah yang diminta lebih banyak dari stok yang tersedia. Kalau iya, muncul pesan error. Kalau jumlahnya oke, maka order ditambahin ke tabel orderan dan stok menu akan diperbarui di database. Yang ketiga ada pemesanan.php. Di awal kita punya from untuk input data pemesanan. From ini ada beberapa field seperti nama pembeli, tempat untuk mengisi nama orang yang mau beli makanan, alamat ruang kelas, tempat ngisi alamat mungkin buat pengiriman atau tujuan. Metode pembayaran, ada pilihan pembayaran, bisa langsung tunai, transfer, atau pakai e-wallet. From ini pakai metode post buat ngirim data ke server, dan setelah klik tombol checkout, data bakal diproses. Proses checkout. Sekarang mari kita lihat bagian logika proses checkout. Nama pembeli, alamat, dan metode pembayaran. Pertama, data yang disubmit dari from diambil dan disanitasi supaya aman dari SQL injection. Pakai mysql_real_escape_string. Total transaksi. Kita ngitung total dari semua item yang ada di tabel orderan. Jadi setiap item yang dipesan punya total harga yang dihitung dari harga kali jumlah. Semua total ini dijumlahin buat dapetin total keseluruhan. Masukin data ke tabel transaksi. Setelah total dihitung, data transaksi dimasukkan ke tabel transaksi yang baru. Jadi kita simpan nama pembeli, alamat, total transaksi, status, dan metode pembayaran. Masukin detail transaksi. Terus untuk setiap item di orderan kita masukin juga detailnya ke tabel detail_transaksi. Jadi setiap menu yang dipesan bakal tercatat di sini, termasuk harga, jumlah, dan total per item. Clear orderan. Setelah selesai, tabel orderan di clear biar kosong, siap buat order selanjutnya. Kalau berhasil, bakal ada notifikasi checkout berhasil dan langsung diarahkan ke halaman transaksi. Kalau gagal, bakal balik ke halaman keranjang. Menampilkan data orderan. Bagian ini ngebaca semua orderan yang ada di tabel orderan dan menampilkan di tabel HTML. Ini kayak checklist pesanan yang lagi antri loh. Ini alur kerjanya. Kita query data dari tabel orderan pakai select buat ambil semua informasi orderan yang ada. Hasilnya kita tampilkan di tabel HTML. Tiap barisnya berisi informasi tentang ID order, nama menu, harga, jumlah, total harga, dan tanggal order.
handling error. Kalau query gagal, biasanya data orderan nggak bisa diambil, bakal muncul pesan error di layar, gagal mengambil data dari tabel orderan. Intinya si kode ini menangani proses pemesanan dari input awal sampai data transaksi tercatat. Formulir yang diisi pembeli langsung diproses, total harga dihitung dan transaksi proses dengan detail. Semua itu terjadi dengan aman dan efisien. Yang keempat, ada transaksi.php, menampilkan daftar transaksi. Bagian pertama adalah kode yang menampilkan daftar transaksi. Ngecek parameter SW. Kode ini pertama-tama ngecek ada nggak sih parameter SW di URL. Kalau nggak ada atau SW kosong, artinya kita cuma mau menampilkan daftar transaksi aja. Kalau ada parameter SW atau delete, berarti kita mau menghapus transaksi, query ke database. Kalau SW kosong, kode langsung query ke tabel transaksi buat ambil semua transaksi yang ada. Data yang diambil adalah nama pembeli, nama orang yang melakukan transaksi, alamat ruang kelas, alamat yang terkait dengan transaksi, mungkin untuk pengiriman atau pengembalian, total transaksi, jumlah total pembayaran yang dilakukan, metode pembayaran, jenis pembayaran yang dipilih, apakah tunai, transfer, atau e-wallet. Kode akan ngecek apakah ada transaksi yang tersimpan. Kalau ada, data transaksi tersebut akan ditampilkan dalam bentuk tabel di halaman web. Tabel transaksi di halaman, semua transaksi ditampilkan dalam tabel dengan kolom nama pembeli, alamat ruang kelas, total transaksi, metode pembayaran. Hapus, ada kolom khusus buat menghapus transaksi. Di sini ada klik hapus yang bakal ngeredirect ke URL yang sama tapi dengan tambahan parameter SW delete dan ID transaksi yang mau dihapus. Kalau nggak ada transaksi, bakal muncul pesan tidak ada transaksi saat ini, yang artinya belum ada transaksi yang tercatat di sistem. Menghapus transaksi. Sekarang yuk bahas bagian yang ngurusin hapus-hapus transaksi. Cek parameter SW delete. Kalau ada parameter SW delete, artinya kita mau menghapus transaksi. Jadi kode ngecek apakah SW bersih delete dan apakah ada ID transaksi yang diklik buat dihapus. ID transaksi ini diambil dari URL. Jadi misalnya kita klik hapus di transaksi tertentu, URL-nya bakal jadi page, transaksi, dan SW delete dan ID 123, di mana 123 adalah ID transaksi yang mau dihapus. Valid ID transaksi. Pertama, kode ngecek apakah ID transaksi valid atau enggak. Kalau ID yang dikirim ke URL enggak valid, misalnya enggak ada atau kosong, sistem bakal kasih tahu ID transaksi tidak valid. Hapus detail transaksi. Kalau ID transaksi valid, kita mulai menghapus datanya. Pertama-tama, detail transaksi yang ada di tabel detail underscore transaksi dihapus. Ini karena satu transaksi punya beberapa item yang tercatat di tabel detail, jadi harus dihapus dulu. Hapus transaksi. Setelah detail transaksi dihapus, kita lanjut menghapus data transaksi itu sendiri dari tabel transaksi. Kalau kedua proses ini berhasil, muncul pesan transaksi berhasil dihapus dan halaman akan direct ke daftar transaksi lagi. Gagal menghapus. Kalau ada yang gagal di tengah jalan, misalnya gagal hapus detail transaksi, bakal muncul alert error kayak gagal menghapus transaksi atau gagal menghapus detail transaksi. Ringkasan, menampilkan daftar transaksi. Kode pertama, nge-query semua transaksi yang ada dan menampilkannya ke dalam bentuk tabel. Kalau ada transaksi, tampil deh datanya. Kalau nggak ada, muncul pesan tidak ada transaksi saat ini. Yang kelima, ada barang masuk.php. Kode ini berfungsi untuk mengolah data barang masuk dengan dua fitur utama. Satu, melihat daftar barang masuk yang diambil dari tabel barang masuk. Yang kedua, menambah barang masuk sambil memperbarui stok barang di tabel menu katalog. Parameter SW menentukan fungsi yang dijalankan. SW menampilkan tabel data barang masuk, termasuk informasi seperti ID produk, nama produk, jumlah barang, dan tanggal masuk. Data diambil dari tabel barang masuk. SW ADD masuk menampilkan formulir untuk menambahkan barang masuk. Data yang dimasukkan akan disimpan ke tabel barang masuk dan stok barang di tabel menu katalog akan diperbarui. Yang kedua, proses tambah barang masuk. Ambil data stok barang berdasarkan ID produk dari tabel menu katalog. Hitung stok baru dengan menambahkan jumlah barang masuk ke stok saat ini. Update stok barang di tabel menu katalog. Simpan data barang masuk ke tabel barang masuk dengan detail seperti ID produk, nama produk, jumlah barang, dan tanggal masuk. Validasi dan error handling. Validasi input pengguna, memastikan semua input ID produk, jumlah barang, tanggal terisi dengan valid.
Penanganan error SQL. Jika query gagal, pesan kesalahan ditampilkan menggunakan mysqli_error. Pesan keberhasilan atau gagal. Jika berhasil, menampilkan pesan sukses bahwa data berhasil ditambah ke tabel barang masuk dan stok diperbarui. Jika gagal, menampilkan pesan error jika ada masalah, seperti kegagalan memperbarui stok. Struktur database. Tabel barang masuk menyimpan data barang masuk termasuk ID produk, nama produk, jumlah barang, dan tanggal masuk. Tabel menu katalog menyimpan data produk termasuk ID produk, nama produk, dan stok barang. Kode ini dirancang untuk mengelola data barang masuk secara efisien, mencakup penambahan data baru dan pembaruan stok barang. Validasi input dan penanganan error memastikan proses berjalan dengan lancar. Di sini saya akan menjelaskan tampilannya. Yang pertama ada tampilan home. Di sini kalian bisa melihat menu makanan, menu minuman, dan alat tulis. Yang kedua ada katalog makanan. Di sini kalian bisa tambah menu. Jika sudah, kalian bisa mengupdate, menghapus, atau mengordernya. Yang ketiga ada pemesanan. Di pemesanan, kalian isi dengan nama kalian, alamat ruang kelas kalian, dan pilih metode pembayaran. Jika sudah, bisa dibayar. Jika sudah mengisi form pesanan, data orderan akan disimpan. Yang keempat, ada transaksi. Di sini, daftar nama-nama orang yang sudah membayar. Dan yang kelima, ada barang masuk. Kalian bisa tambah dengan cara masukkan ID, jumlah, tanggal, dan klik tambah menu.